Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kami hadirkan informasi seputar dunia korporasi dalam Corporate Update berikut ini. Pemirsa, industri pelayaran kargo dunia memasuki era baru. Di tahun 2026, kargo shipping dunia diprediksi terus tumbuh meski hambatan tarif terus membayangi, dan di Indonesia, industri pelayaran kargo juga diprediksi terus tumbuh seiring dengan optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun 2026. Lalu seperti apa strategi para pemimpin industri pelayaran kargo dan logistik di Indonesia memasuki tahun 2026? Dan sudah hadir di studio CEO PT Samudra Indonesia Terbuka, Bapak Bani Maulana Mulia. Selamat pagi Bapak, selamat tahun baru Pak. Selamat pagi, selamat tahun baru. Tentunya juga untuk tahun 2026 kita akan melihat apa yang terjadi di tahun 2025, Pak. Mengevaluasi dan juga untuk menakar kebijakan di tahun 2026. Pak, di tahun 2025 itu sebetulnya industri dari logistik dan juga pelayaran seperti apa sih Pak? Apakah sudah dalam fase pemulihan atau memang semakin optimis menuju tahun 2026? Ya, betul sekali, tahun 2025 memberikan bukti yang jelas bahwa despite banyaknya tantangan di awal-awal tahun 2025, terutama disebabkan oleh adanya kondisi-kondisi geopolitik yang menegangkan, seperti beberapa peperangan yang hingga saat ini juga belum jelas kapan akan 100% benar-benar selesai, dan juga adanya keributan yang dipicu oleh perang dagang, trade war, dan tarif-tarif yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Namun nyatanya mendekati atau bahkan sekarang sudah tutup tahun 2025, ternyata performance atau kinerja tahun 2025 volumenya tidak buruk. Ternyata perdagangan global, perekonomian dunia tidak mendapatkan impact yang terlalu negatif dari semua kondisi tersebut. Gitu. Jadi misalkan saja volume produksi dan ekspor dari China, meskipun dihalangi oleh berbagai strategi dari Amerika Serikat, ternyata tidak bisa menurunkan performance mereka. Performance China ekspornya sangat tinggi. Meskipun turun ke Amerika Serikat, namun naik tinggi ke negara-negara lain. Sehingga perdagangan global tetap terasa aktif, dan bagi kami yang perusahaan-perusahaan pelayaran dunia lainnya juga tetap tidak kehilangan volume, bahkan kita membutuhkan kapasitas tambahan untuk mengangkut barang-barang yang diekspor impor. Sampai butuh kapasitas tambahan. Tentunya ini juga melihat bagaimana Samudra Indonesia mencatat pertumbuhan dan pendapatan laba sepanjang tahun 2025. Ngomong-ngomong Pak, terkait dengan pertumbuhan pendapatan dan labanya ini, faktor utama pendorongnya apa Pak? Apakah dari volume angkutan itu sendiri, efisiensi operasional, atau mungkin ada strategi dari sisi rute? Ya, tiga-tiganya benar. Oh, tiga-tiganya benar. Tiga-tiganya benar ya, tapi yang tadi pertama faktor makronya, ternyata tantangan-tantangan global itu tidak menurunkan permintaan, tidak menurunkan demand, sehingga volume tetap kuat, tetap stabil, dan bahkan masih bisa menunjukkan pertumbuhan. Dikombinasi dengan poin yang ketiga bahwa meskipun rutenya bisa berubah, jadi sumber ataupun tujuan destination daripada kargo bisa selalu berubah. Kita harus selalu fleksibel sebagai perusahaan pelayaran. Dan tadi yang saya bilang, beberapa yang bersumber dari China, meskipun tidak langsung ke Amerika Serikat, bisa juga memiliki destination-destination lain. Dan itu komposisi kapasitas itu selalu bisa harus disesuaikan. Dan itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pelayaran. Pak, tapi kalau kita melihat per segmennya, dari sisi pelayaran, pelabuhan, dan juga logistik, terutama untuk tahun 2025 secara kinerja, yang paling menghadapi tantangan dari tiga itu yang mana Pak? Sebenarnya yang menghadapi ancaman seakan-akan itu yang pelayaran, karena memang dikenakan tarif lebih tinggi, kemudian harus bayar fee tertentu, misalkan kapalnya buatan China dan sebagainya. Tapi apabila volume tetap ada, demand tetap ada, itu tidak memberikan masalah. Dan sebagaimana tadi juga Mbak Jessica mention, efisiensi operasional tetap menjadi kunci bagi perusahaan pelayaran. Selama kita selalu menjaga efisiensi di semua lini, maka performance itu bisa dijaga dengan baik. Sejauh ini terkait dengan tekanan biaya operasional, ini apakah berdampak signifikan Pak terhadap pertumbuhan yang solid di tahun 2025 ini Pak? So far memang karena sudah menjadi satu disiplin bagi perusahaan pelayaran, seperti juga dilakukan oleh kami, bahwa dimanapun kami bisa melakukan efisiensi, kita selalu lakukan efisiensi dengan optimal, sehingga itu tidak menjadi suatu kesulitan yang berat ya. Nah,
Terkait dengan arus peti kemas nasional, kalau kita melihat memang tumbuh ya Pak dari sisi data, tapi di sisi lain kita juga melihat ada freight rate-nya Pak, yang mana cenderung lebih volatile Pak. Nah, apakah kondisi ini juga mempengaruhi pertumbuhan dari Samudra Indonesia? Iya, tentu saja. Memang potensi yang ada di dalam negeri itu masih sangat masih besar di potensinya. Potensi pertumbuhannya masih sangat besar. Itu yang masih dilihat oleh banyak pihak, baik kami yang dari dalam negeri maupun juga yang dari luar negeri atau foreign investment juga melihat bahwa Indonesia dengan penduduknya yang besar ini punya potensi kebutuhan perdagangan yang sangat tinggi. Dan kita terdiri dari sekian banyak pulau yang butuh dihubungkan dengan baik dan konektivitas antara pulau di Indonesia itu jauh dari optimal, sehingga potensi pertumbuhan volume di Indonesia itu masih jauh, masih tinggi. Ini kalau kita lihat di tahun 2025 ini banyak sekali dinamika yang disampaikan Bapak dari sisi tantangan, tapi juga ada peluang menuju tahun 2026. Nah, ada satu hal yang menarik pemirsa, ini ada salah satu langkah strategis yang diambil oleh Samudra Indonesia, yaitu membuka kantor di Jepang, Pak. Nah, ini sebagai langkah strategis sebetulnya latar belakang utama yang mengambil langkah membuat kantor di sana, membuka kantor di sana sebetulnya apa Pak di tengah dinamika ini? Ya, kita memiliki disiplin bahwa dimanapun kita bekerja dan beroperasi, kita harus punya cara terbaik yang paling efisien dan menggunakan metode-metode yang terbaik juga dari segi teknologi maupun efisiensi operation kita. Nah, itu bisa kita jaga disiplin itu dengan baik apabila kita bisa beroperasi di market yang sudah lebih advance, seperti Jepang misalnya. Di sana kalau kita tidak efisien, kita tidak mungkin bisa hidup, tidak mungkin juga bisa bersaing dengan perusahaan lain yang sudah memiliki standar seperti di sana. Nah, itu yang menjadi semangat bagi kami untuk membangun kapasitas diri perusahaan agar di market-market yang lebih advance kita sudah terbiasa, sehingga di market-market lain pun kita akan bawa kebiasaan tersebut untuk bisa memberikan layanan yang lebih efisien dan terbaik bagi pelanggan. Gitu. Tentunya kami juga ingin tahu Pak, sebetulnya dengan membuka kantor di Jepang, ini dampaknya seperti apa terhadap perusahaan? Karena ini ekspansi kan Pak. Ya, tapi betul. tahan terlebih dahulu Pak, karena kita akan jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kembali kita lanjutkan dialog terkait dengan bagaimana strategi para pemimpin industri pelayaran kargo dan logistik di Indonesia dalam memasuki tahun 2026 dan sudah hadir di studio bersama kami CEO dari PT Samudra Indonesia Terbuka Bapak Bani Maulana Mulia. Pak Bani, di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan atau sudah memberikan teaser ini terkait bagaimana Samudra Indonesia ekspansi ke Jepang dan namanya menjadi Samudra Japan kalau di Jepang. Tapi Pak, kami ingin tahu bagaimana peran Samudra Japan ini dalam keseluruhan strategi bisnis grup. Ini akan lebih penguatan jaringan global kah, diversifikasi pendapatan, atau justru ini menjadi pintu masuk ke pasar Jepang? Ya, jadi sebenarnya secara historis Samudra sudah beroperasi di Jepang itu dari tahun 60-an. Namun dulu itu kami fokus membawa hasil ekspor Indonesia dan impor dari Jepang antara Indonesia dan Jepang. Jadi regular liner seperti itu. Saat ini justru ketika kami masuk lagi ke Jepang, Samudra Jepang itu fokus kepada pasar domestik Jepang. Di situ ternyata Jepang ini kan juga negara kepulauan. Meskipun tidak sebesar Indonesia, jumlah pulaunya, namun mereka sudah lebih established dan konektivitas laut dan darat itu juga bisa kita pelajari dan bisa kita tiru agar bisa tercapai efisiensi yang baik untuk kita bawa ke Indonesia. Nah, di sini kita aktif bersama para mitra yang sudah ahli di Jepang, kita ikut invest bersama dalam bagaimana kita meningkatkan kapasitas angkut di domestik Jepang. Jadi Samudra Jepang fokus kepada supply chain untuk domestik di Jepang itu sendiri sekarang ini. Ya. Oke, berarti fokusnya memang di Jepang itu sendiri dan untuk supply chain. Pak, selanjutnya memang kita ketahui bersama untuk Jepang ini terkait dengan pasar maritimnya lebih matang ya dibandingkan Indonesia dan juga lebih kompetitif. Tapi apa sih sebetulnya yang dibawa oleh Samudra Indonesia supaya bisa bersaing dan juga relevan dengan pasar di sana, Pak? Sebenarnya Jepang dan Indonesia ini punya dua kondisi yang ternyata saling melengkapi. Di Jepang ini populasinya itu menurun. Jadi sedangkan kita ini kan masih tumbuh.
di sana itu semakin sedikit manusia yang bisa menjadi penggerak tenaga kerja, SDM tenaga kerja. Sehingga mereka sangat membutuhkan dukungan SDM. Sedangkan kita berlebih. Nah, di sini kita saling complementing, di mana mereka itu susah sekali mencari tenaga kerja yang masih bisa bekerja di kapal atau menjadi supir truk. Itu menjadi masalah. Mereka harus menggunakan teknologi-teknologi untuk meningkatkan efisiensi operation dengan mengurangi orang. Nah, akhirnya mereka mau mendapatkan support dari perusahaan-perusahaan shipping ataupun logistik yang sudah terlatih seperti kami, membawa tenaga kerjanya ke Jepang untuk melayani market Jepang ini. Karena sudah kekurangan orang di sana, karena demografinya terus-menerus declining. Gitu. Artinya di Samudra Jepang sendiri yang bekerja ini mostly adalah orang Indonesia berarti Pak? Nantinya kita akan juga fokus membawa tenaga kerja Indonesia bekerja di Jepang. Itu juga menjadi salah satu fokus kita. Saat ini walaupun saat ini kita invest di kapalnya, kita memiliki kapal yang berbendera Jepang, beroperasi domestik Jepang, dengan tenaga kerja SDM pelaut Jepang. Namun tujuan berikutnya adalah untuk mengekspor tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Jepang. Bukannya sekarang sudah belum ada, sekarang pun sudah ada, tapi kita akan perlu tambah. Tentunya kami juga ingin tahu Pak, terkait dengan target, dengan Samudra Jepang dan juga Samudra Indonesia. Ini seberapa besar nanti dampaknya terhadap Samudra Indonesia dan juga mungkin ada target tersendiri Pak untuk Samudra Jepang? Intinya bagaimana dua-duanya bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran terbaik, best practices yang ada di Jepang bisa dilakukan di Indonesia, tapi juga banyak hal-hal yang dibawa dari Indonesia, ternyata diimplementasikan di operasional di Jepang itu menjadi bisa memperbaiki proses pekerja di sana. Ini yang ditemukan oleh kedua kemitraan antara Jepang dan Indonesia bahwa dua ilmu itu bisa membawa kita menjadi perusahaan pelayaran dan logistik yang lebih efisien. Tentunya efisien ini selalu menjadi kata kunci ya. Dari tadi segmen pertama, segmen kedua selalu ditekankan terkait dengan efisien. Dan untuk prospek di tahun 2026 melihatnya seperti apa Pak? Apakah efisien ini masih akan menjadi kata kunci? Ya, efisien itu harus jadi kata kunci sampai selamanya. Oke. Nah, untuk tahun 2026 kita lihat refleksi dari tahun 2025 sepertinya kondisi geopolitik juga tidak memburuk lah paling tidak ya. Kita bisa lihat impact dari perang dagang ternyata di 2025 di puncak-puncaknya saja ternyata tidak menjatuhkan volume perdagangan dunia. Apalagi di 2026 ini kondisi itu juga sudah melemahkan strategi Presiden Donald Trump di Amerika Serikat untuk terus-menerus menerapkan strategi yang akhirnya menyakiti mungkin perekonomian Amerika Serikat sendiri. Dan ini yang artinya dampaknya bisa berbalik juga terhadap perdagangan, bisa ada pertumbuhan yang mungkin lebih tinggi daripada tahun 2025. Lebih tinggi dibandingkan tahun 2025. Pak, tapi kita akan bahas selanjutnya terkait dengan tahun 2026, apakah untuk tahun 2026 ini akan lebih agresif pertumbuhannya atau akan lebih konservatif, tapi pemirsa tahan dulu karena kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Zona Bisnis. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan dialog terkait dengan strategi para pemimpin industri pelayaran kargo dan logistik di Indonesia dalam memasuki tahun 2026 dan sudah hadir di studio CEO PT Samudra Indonesia Terbuka Bapak Bani Maulana Mulia. Pak Bani tadi sudah membicarakan terkait dengan prospek di tahun 2026 yang diprediksi akan lebih tinggi justru dibandingkan tahun 2025. Tapi kalau kita kaitkan lagi Pak kepada dengan pembukaan Samudra Jepang Pak, itu kira-kira secara keseluruhan memasuki tahun 2026 bagaimana ekspansi yang dilakukan Samudra Indonesia di Samudra Jepang ini berkontribusi terhadap pertumbuhan dari perusahaan? Ya sebenarnya prinsip utamanya adalah perusahaan pelayaran itu tidak boleh hanya bergantung kepada satu pasar atau hanya satu lokasi saja. Kita harus punya fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perdagangan. Dan itu oleh itu sebabnya Samudra tidak hanya punya kantor atau keberadaan di Indonesia saja, tapi juga ada di luar Indonesia, salah satunya yang di Jepang. Sehingga kita bisa dengan lebih cepat bekerja sama dengan mitra-mitra kami. Nah, dan saling melengkapi gitu, jadi saling menambah kapasitas untuk mengambil peluang bersama gitu. Namun kalau secara keseluruhan di tahun 2026 ke depannya Samudra Indonesia akan lebih konservatif atau agresif Pak? Kita selalu konservatif,
namun optimistis. Oke. Jadi kita tetap menambah kapasitas sesuai yang terukur dengan yang bisa kita prediksi. Tidak terlalu agresif, karena kita juga harus selalu berhati-hati akan kemungkinan-kemungkinan resiko yang tetap saja mungkin saja terjadi gitu. Kalau ada perubahan kondisi dan ada penurunan volume atau sejelek-jeleknya apabila sampai ada resesi di salah satu negara di dunia, maka itu bisa mempengaruhi perdagangan secara global. Tentu mempertimbangkan semua hal tersebut yang membuat kita tidak ingin melakukan langkah terlalu agresif. Terakhir Pak, kami ingin tahu di tahun 2026 yang kira-kira akan menjadi fokus utama dari Samudra Indonesia. Apakah ekspansi rute internasional, mungkin dari sisi peningkatan efisiensi atau penguatan bisnis logistik yang terintegrasi? Semuanya, semua yang menjadi keahlian dan kompetensi kami akan menjadi fokus untuk kami kembangkan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Kapasitas di dalam negeri kita tingkatkan dengan membangun pelabuhan baru, membangun galangan baru yang kita tahu sangat masih dibutuhkan karena masih kekurangan. Di luar negeri juga kami menambah layanan dan kami terus mencari kapal tambahan, sebagaimana juga kami bangun di beberapa negara lain, karena di Jepang juga penuh, di China kami bangun juga kapal agar kita bisa menambah volume yang kita angkut di tahun 2026. Semua itu jadi fokus kami untuk tumbuh dan tetap menjaga kesehatan perusahaan. Tapi dukungan dari policy maker hingga saat ini untuk industri seperti apa Pak? Ya so far bagus karena memang saling mendukung. Kalau polisinya baik, maka performance perusahaan baik juga, mendukung perdagangan antar negara, maka performance negara-negara itu juga baik untuk neraca perdagangannya. Jadi so far saya kira perusahaan-perusahaan pelayaran ini tidak mendapatkan masalah untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang sedang terjadi di antara beberapa negara di dunia. Pak, target tahun 2026 seperti apa? Mungkin dari sisi laba ataupun lain-lainnya yang sudah didiskusikan dari Samudra Indonesia sendiri. Target di 2026 kita ingin tetap sehat, kita ingin tumbuh secara balance sheet menjadi lebih besar lagi, namun tidak terekspos dengan risiko yang terlalu besar. Kita ingin menangkap peluang-peluang pertumbuhan lebih banyak, baik di dalam maupun di luar negeri. Oke, baik. Terima kasih CEO PT Samudra Indonesia Terbuka, Bapak Bani Maulana Mulia, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Zona Bisnis. Dan lupa saksikan kembali Zona Bisnis pada hari Senin pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.